Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah kalau saya bilang aplikasi sepertinya nggak tepat ya, karena ini bukan sesuatu yang Anda download ke handphone Anda. Anda bisa akses melalui websitenya gitu ya. Dan ada beberapa tanda kutip agent, sebut saja demikian ya, yang menawarkan, saya lebih senang sebutnya investasi lah gitu ya. Ya, saya lebih senang menyebutnya investasi yang namanya DGU. Nah, investasi ini aslinya dari mana? Aslinya berkedudukan atau perusahaan lah sebutnya yang menawarkan investasi DGU ini itu berkedudukan di Rusia. Oke? Apa itu DGU? Nah, hasil penelusuran saya dari DGU ini cukup menarik. Oke, tadi yang saya katakan pertama, DGU ini aslinya dari Rusia. Oke, nah DGU ini singkatnya adalah sebuah sebut saja kelompok usaha yang mengembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke. Nah, kebetulan S2 saya di bidang IT mengambil major di artificial intelligence. Jadi saya tahu lah gitu ya. Nah, DGU ini selain sebut saja sebuah ekosistem gitu ya untuk mengembangkan artificial intelligence, dia juga mengklaim dirinya membiayai proyek-proyek di bidang artificial intelligence. Nah, ini lucu menurut saya. Menurut saya lucu. Pertama ya, dia bilang adalah ekosistem untuk mengembangkan artificial intelligence. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai sebuah ekosistem yang mengembangkan artificial intelligence atau AI, wajar-wajar saja. Karena banyak perusahaan-perusahaan atau sebut saja juga ekosistem yang juga mengembangkan artificial intelligence. Nggak heran. Nah, tetapi yang menarik di sini dia mengatakan juga untuk pembiayaan proyek di bidang artificial intelligence. Nah, kalau dia mengklaim dirinya sebagai sebuah badan atau ekosistem yang juga membiayai proyek di bidang artificial intelligence, disinilah letak keanehannya. Kenapa? Ya, simak terus bahasan saya supaya Anda mengerti secara komprehensif, ya kan? Nah, di sini artificial intelligence atau kecerdasan buatan singkatnya begini saja, supaya tidak membuat bahasan itu menjadi terlalu teknis, saya menyederhanakan, sebut saja demikian ya. Nah, sistem yang berbasiskan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu pada dasarnya adalah sebuah sistem teknologi informasi yang memungkinkan sebuah sistem atau ya komputer lah gitu ya, karena basic dari artificial intelligence ini dibaliknya itu adalah komputer yang diprogram atau didesain sedemikian rupa, dilatih dan seterusnya, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh artificial intelligence yang sudah aplikatif sekarang ini misalnya mode pengendaraan mobil yang diterapkan di mobil listrik Tesla misalnya. Tesla itu dia memasang sebut saja kamera di bagian depan mobilnya yang bisa melihat jalanan. Misalnya, oh jalanan ini sedang macet, jalanan ini sedang lenggang.
dan seterusnya sehingga dia bisa otomatis mengendalikan mobil itu tanpa intervensi manusia. Jadi ditanamkanlah suatu sistem kecerdasan buatan yang meniru kecerdasan manusia dalam mengendarai mobil. Oh, ini hujan, nggak boleh terlalu cepat gitu ya. Kalau cepat nanti bisa slip dan segala macam. Oh, ini di depan itu ada kendaraan berhenti atau macet, maka dia pelan-pelan melambatkan kecepatan mobil. Itu salah satu aplikasi dari artificial intelligence. Oke? Nah, masih banyak lagi. Kalau Anda yang suka menggunakan Google Maps, sebenarnya di balik Google Maps itu juga melibatkan apa yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan banyak lagi. Terakhir ini, misalnya Alibaba. Bukan hanya Alibaba saja sih ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan lain yang bisa membuat sistem absensi karyawan tanpa harus Anda masukkan kartu kartu absen ke dalam mesin jegrek gitu ya, atau menggunakan sidik jari yang sudah banyak dipakai. Dia sudah tidak melakukan itu lagi. Dia taruh saja kamera murah lah, webcam gitu yang cuman beberapa ratus ribu di pintu masuk. Kalau Anda lewat pintu masuk itu, sistem akan melihat wajah Anda, dia akan mengenali, oh ini si Ali, oh ini si Badu, oh ini si Jack Guy, misalnya gitu ya. Sehingga sistem tidak bisa ditipu bahwa misalnya kalau dengan sistem lama Anda bisa nitip absen kan gitu ya. Nitip absen sehingga orang bisa atau teman Anda bisa mengabsenkan kartu Anda lebih awal padahal Anda sedang dalam perjalanan. Anda telepon dulu, tolong dong kartu absen saya diabsenkan. Gitu ya. Ini dengan kecerdasan buatan dia bisa mendeteksi dari paras wajahnya. Kemudian satu lagi lah saya tambahkan, padahal banyak contohnya. Di dunia cybercrime di Indonesia misalnya, seseorang yang menyebarkan kabar bohong. Baru-baru ini kan ada seorang dokter lah, Dokter L gitu namanya ya. Yang kalau kita suruh cari di mana nih Dokter L rumahnya gitu ya, kan kita susah nyarinya. Nah ini enggak, dari rekaman videonya saja bisa teridentifikasi mukanya, kemudian dihubungkan ke data yang ada di Dukcapil, ya, Dukcapil yang dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri yang mencatat kependudukan dan catatan sipil, Dukcapil. Bisa diketahui alamatnya di mana sehingga dengan mudah dijemput oleh polisi karena menyebarkan kabar bohong. Itu melibatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, itu sajalah. Kalau saya terangkan banyak lagi nggak habis-habis. Oke, nah DJU ini yang berkedudukan di Rusia katanya adalah sebuah ekosistem yang mengembangkan sistem-sistem artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan. Nggak heran. Sudah banyak kok. Oke, tapi yang menarik di sini, dia bilang juga membiayai proyek-proyek artificial intelligence. Padahal DJU nggak punya uang. Justru dia minta Anda untuk tanam uang Anda ke proyek dia untuk membiayai proyek dia gitu. Ngerti maksud saya? Jadi begini, di dunia investasi seperti ini dikenal yang namanya crowd investment atau crowd investing. Ya, plus minus sama ya. Apa itu? Crowd artinya orang banyak. Nah, proyek ini dibiayai oleh dana orang banyak. Sah-sah saja sih. Misalnya beginilah, kita ngambil skala yang lebih kecil. Pemerintah membangun sebuah pabrik gitu ya, pabrik pupuk atau apa. Kemudian dia melakukan suatu yang namanya crowd investment. Dia undang seluruh rakyat Indonesia untuk berinvestasi di pabrik pupuk yang besar, yang baru lah sebut saja demikian. Nah, pemerintah akan membentuk sebuah badan hukum yang menaungi aktivitas pabrik pupuk ini dan dia mengundang seluruh rakyat untuk berinvestasi. Ya dalam bentuk instrumen investasi apalah begitu ya, yang dicatatkan entah disebut namanya saham atau surat obligasi apapun lah
ya kan? Nah, ada badan hukumnya. Sehingga nanti kalau pabrik pupuknya atau pabrik apapun tuh ya dibentuk dan untung, nanti orang ini yang pertama kali ikut berinvestasi di awal, dia mendapatkan bagian keuntungan. Wajar. Walaupun di Indonesia yang dijamin oleh pemerintah belum banyak kedengaran, tapi di luar negeri sana sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan yang namanya crowd investing. Mereka menjalankan suatu usaha tapi nggak punya modal, tapi bisnisnya bagus, kira-kira begitu ya, dengan bentuk presentasi yang wah gitu ya, dengan proyeksi nanti 5 tahun ke depan akan begini, 10 tahun ke depan akan segini, ya kan. Nah, kunci sukses dari crowd investing ini adalah kalau dibalik proyek ini atau proyek itu sendiri itu menarik, dan orang yang ada di belakangnya ini juga orang yang bisa dipercaya, yang Anda sudah tahu reputasinya. Maka orang tidak akan terlalu ragu untuk ikut memasukkan uangnya. Itulah crowd investing. Nah, sebenarnya ada beberapa, cuman ini yang kebetulan terakhir yang banyak diminta, karena ternyata DGU ini sudah masuk ke Indonesia. Awalnya dari Rusia, dia menyebar ke beberapa negara Eropa, dan sekarang mulai masuk Asia dan lalu Indonesia. Katanya. Karena saya cari informasi mengenai DGU itu sedikit sekali. Yang saya ketemukan adalah dia menyatakan diri sudah ada di 100-an lebih negara di seluruh dunia. 100 berapa lah gitu ya. Nah, di sini dia mengajak Anda untuk berinvestasi ke dalam proyek DGU ini. Iya, dia ajak Anda untuk berinvestasi ke proyek DGU ini. Loh, dia sendiri nggak punya uang, kok tadi pertama kali bilang bahwa dia mau membiayai proyek-proyek artificial intelligence, padahal dia nggak punya uang. Untuk proyeknya sendiri dia mengundang banyak orang dengan sistem crowd investing. Menarik kan ya? Nah, saya cepat saja ya. Di sini kalau di websitenya dia buat proyeksinya. Oh, kalau Anda masuk sekarang nih ya, dalam 5-10 tahun kemudian pangsa pasar kita akan menghasilkan sekian. Iya, boleh saja. Setiap orang yang membuat apa sih istilahnya yang namanya proyeksi, boleh-boleh saja. Tetapi kalau Anda seorang investor yang handal, Anda pasti akan tahu. Nah, ini kan cuma di atas kertas gitu ya. Atau kalau Anda lebih canggih lagi, Anda bisa tahu nih, oh ini kira-kira cuman sesuatu yang dibesar-besarkan misalnya. Nah, tapi kalau Anda nggak punya pengalaman, tidak punya keahlian di bidang artificial intelligence, bagaimana Anda bisa tahu dan Anda bisa yakin proyeksi yang dibuat oleh DGU ini masuk akal? Sekarang Anda misalnya nggak ngerti apa itu artificial intelligence. Lah, di situ aja kalau Anda mau masuk ke proyek ini, itu Anda, sorry ya, super dungu. Wah, tapi Pak, dia punya presentasinya menarik loh Pak. Ya itu kan di atas kertas. Jadi kalau Anda mau masuk di proyek ini, harus ngerti juga minimum lah, apa itu artificial intelligence. Ya kan? Kemudian Anda riset, benar nggak sih pangsa pasar yang namanya aplikasi artificial intelligence dalam 5-10 tahun ke depan akan sedemikian besarnya. Itulah yang namanya Anda melakukan due diligence atau setidaknya melakukan riset kecil atas industri artificial intelligence ini. Bukan hanya kata perusahaan ini. Nah, kalau itu Anda tidak lakukan, tapi Anda hanya terpincut oleh presentasi dari DGU ini, artinya Anda investasi buta. Anda investasi buta. Kalau saya lihat presentasinya sih menarik sih ya. Dia proyeksikan akan sekian puluh kali lipat gitu ya. Waduh. Nah, jadi apa nih yang dilakukan oleh DGU nih, yang di Indonesia nih, yang sekarang sudah mulai bahkan di beberapa daerah, bahkan katanya nih, yang saya dapat informasi nggak tahu benar nggak nih ya, di Manado misalnya. Nah, di Manado nih hebat sih, saya sering dengar ya, bahkan video pun meledak di Manado gitu ya. Nah, di Manado hal-hal seperti ini langsung gampang direspon. Padahal di Jakarta sendiri tidak terlalu menurut saya tidak terlalu direspon tawaran DGU ini. Tapi mungkin saja sudah ada yang masuk. Di sini DGU ini menawarkan disebutnya saham.
Yang resmi ya, yang resmi saham yang ditawarkan berkisar paling murah $500, atau kalau kita bilang dolar itu 15.000 lah biar gampang, itu kira-kira 7,5 juta. Yang paling tinggi itu investasinya $100.000 atau 1,5 miliar. Ya lumayan dong. Nah, lucunya proyeknya di mana nggak jelas. Pokoknya dia bilang kami membiayai proyek-proyek artificial intelligence. Tapi dia tidak sebut proyek artificial intelligence di Turki misalnya, di Belgia misalnya. Dia sebut dong. Sehingga kalau Anda mau berinvestasi, Anda cek benar nggak proyek artificial intelligence di Turki atau di Belgia itu dibiayai oleh DGU dan dikembangkan oleh DGU. Di sini tidak ada. Dia cuma bilang kami akan membiayai proyek-proyek artificial intelligence, tapi proyeknya di mana tidak pernah disebut. Oke? Nah, hebatnya juga proyeknya di mana belum disebut, perusahaannya juga mau mengembangkannya sekarang baru mulai mengembangkan, tapi yang saya lihat berita-beritanya dia sudah bisa berani memberikan dividen. Kan lucu. Begini loh ya, dividen itu atau pembagian keuntungan itu baru bisa dibagi kepada para pemegang saham kalau perusahaan itu sudah untung atau sudah kembali modal lah minimum ya. Kemudian untung, baru itu namanya dividen yang dibagikan. Artinya kalau perusahaan seperti DGU ini yang ngakunya sudah berdiri 2 tahunan gitu ya, paling cepat dia 5 tahun baru kembali modal kan. Karena sekarang aja dia ngumpulin uang dari orang, ya kan, baru mulai menjalankan. 5 tahun ke depan paling cepat baru kembali modal kan. Setelah itu baru bagi dividen. DGU ini menawarkan dividen bahkan di tahap-tahap awal. Lucu nggak? Kalau Anda ngerti konsep perusahaan, investasi gitu ya, return on investment, dividen itu baru dibagikan setelah modal kembali dan dia mencetak untung baru dibagikan. Bukan berdasarkan, nih kalau Anda invest sekian, nanti Anda dapat sekian persen per bulan. Lah, proyeknya aja belum ketahuan balik modal atau tidak, proyeknya di mana aja tidak tahu, tapi dia bisa jamin di sini antara 3-7% per bulan. Kalau ada perusahaan yang bisa jamin 3-7%, artinya perusahaannya kan sudah untung kan, sudah berjalan, sudah kembali modal dan sudah cetak untung kan. Makanya dia berani kasih yang namanya dividen 3-7% per bulan. Nah, kalau dia sudah bisa berani memberikan dividen 3-7% per bulan, artinya perusahaannya sudah untung dong. Nah, kalau dia sudah untung, buat apa lagi dia mengundang orang untuk menanam uang? Nangkep maksud saya? Artinya di sini saja sudah tidak sinkron. Berani bayar dividen per bulan 3-7%, tapi masing menerima orang yang mau taruh uang. Beda kalau saham itu diperjualbelikan. Ini enggak, tanam. Karena untuk membiayai proyek yang berikutnya. Tapi berani kasih 3-7%. Proyeknya di mana Anda nggak tahu. Dia sudah balik modal atau belum, Anda tidak tahu. Nah, satu lagi. Badan hukum DGU ini adalah badan hukum perusahaan Rusia. Ya, saya cari-cari informasinya, saya nggak tahu nama PT-nya. Tapi di info yang saya lihat disebutkan addressnya gitu ya. Walaupun harus kita cek lagi, benar nggak di address itu ada perusahaan yang mengelola DGU. Karena tidak disebutkan nama perusahaannya. Kalaupun benar, artinya Anda kan berinvestasi dengan badan hukum Rusia kan. Jaminan Anda apa? Naruh uang $500 paling kecil atau paling besar $100.000. Jaminannya apa? Tidak bisa. DGU itu harus punya perwakilan di Indonesia. Nah, katanya dia dalam waktu dekat mau bikin perwakilan yang berbadan hukum di Indonesia. Nah, kalau itu pun Anda harus teliti kerjasama antara DGU Rusia dengan DGU Indonesia dan siapa di Indonesia badan hukumnya. Terdaftar nggak di OJK, Bapepti, dan segala macam. Harus dong. Kalau nggak ini investasi ilegal. Main masuk Indonesia padahal badan hukumnya Rusia. Oke? Kemudian yang tadi, bagi hasil 3-7%, proyeknya aja nggak jelas gitu. Jadi kalau Anda nanya saya, jadi gimana Pak? Saya beli atau nggak DGU? Dengarin video saya dari tadi depan sampai sekarang. Anda putuskan sendiri. Tapi kalau Anda nanya saya, tapi kalau Pak Chandra gimana? Kalau saya, no way.
saya tidak akan investasi di DGU. Nggak jelas. Badan hukumnya masing badan hukum Rusia, badan hukum Indonesianya siapa? PT-nya apa? Terdaftar nggak di Bapepti atau diawasi sama OJK nggak? OJK kasih stempel legal nggak? Itu udah gampang aja. Tapi Pak, di kampung saya itu sudah heboh. Iya, congratulations. Ya, siap-siap aja kalau dibawa kabur Anda mau nuntut ke Rusia. Oke? Jadi itu saja tips saya mengenai DGU yang katanya sedang heboh nih. Sudah masuk Indonesia, katanya di Manado sudah, wah di kampung saya, Manado kalau saya nggak salah, sudah itu Pak, ribut orang, sudah happening. Ya Anda jangan ikut-ikut sudah, tanya, badan hukumnya apa di Indonesia? Sudah ada izin Bapepti atau OJK segala macam diawasi nggak? Ya kalau nggak ya jangan ikut. Kecuali dia sudah resmi, baru Anda ikut. Wah kalau nunggu dia resmi dulu, keburu ini Pak, tidak menguntungkan. Kan biasanya orang yang duluan invest sahamnya akan bisa lebih cepat naik. Bukankah itu adalah suatu slogan atau suatu prinsip money game? Kalau yang namanya investasi menguntungkan, betul sih kalau saham, kalau Anda beli duluan, harganya masih murah gitu ya. Kalau Anda belinya belakangan, harganya akan lebih mahal. Tapi nggak apa-apa. Kalau proyeknya tetap bagus, Anda mau beli di harga tinggi juga kan nanti tetap naik dia. Anda yang beli saham BCA sekarang, saya nggak tahu ya, saya nggak perhatikan nilai saham BCA. Misalnya kan sekarang lagi 30.000. Tinggi nggak? Tinggi sih. Dibanding Anda beli saham BCA 5 tahun lalu yang mungkin masih 15.000 gitu ya. Tapi nggak rugi tuh orang yang 30.000 masih tetap dibeli kok sekarang saham BCA. Meskipun kalau orang bilang salah sih lu nggak beli 5 tahun yang lalu. Oh enggak, 30.000 saham BCA nanti bisa jadi 45, 50 selama BCA-nya bagus. Jadi nggak usah peduli masuk mau duluan belakangan gitu ya. Jelas dulu proyeknya. Itu prinsip berinvestasi. Ya, jadi jangan kesusu, jangan ujuk-ujuk main beli, main gitu. Enggak, teliti dulu. Oke? Demikian saja bedahan saya mengenai DGU, suatu crowd investing yang berbadan hukum Rusia yang baru-baru ini mulai merambah ke Indonesia, tapi saya belum lihat badan hukumnya yang jelas di Indonesia. Apakah juga sudah punya izin dari Bapepti dan sebagainya? Belum jelas. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.